Kebiasaan orang nih sama si ibu, kalau misalkan maghrib nih jam 5, jam 4:30 lah. Pokoknya mah jam sakitu teh mun bisa disebut mah harang hukumna orang keluar kamar. Jam 5 sore kita udah mandi, udah wudu, udah bawa makanan semua tuh ke dalam kamar gitu loh. Untuk ke belakang masak mie, enggak atau iya. Mikir dulu. Di kamar tuh makan enggak. Ah baiklah. Hajar weh gitu. Ke belakang tuh. Masak mie. Masak nih, jongkok gitu duduk gitu kan. Anjir tapi kok lama jadinya. Padahal udah pakai air panas, udah Dikomporin. udah dikasih api juga gitu. Kayaknya sih kalau diting itu mah cuma ngan 10 menit sih Segala segitu. Tapi kayak 20 menit, setengah jam gitu kan. Dalam hati tuh deg-deg ser. Ambil sendok tuh. Kayak Rewotnya gini suka aja. gitu, takut ada yang pegang Iya. kan. Kan karek kemarin nepin lagi. Dapet tuh. Jam genep aja. Jam genep Drivernya cancel. di mana? Gawe kene. Pesan ulang deh. Sekarang ke Bandung, Heeh. pakai bus. Bandung ke dia kereta. Sabaraha jam eta teh? Aya, Lamun. 10. Lamun di hijikan mah. 11 Nanaonan. Naon? Naon. Sekali-kali dong pakai bahasa Sunda ya. Biasanya kan bahasa Jawa terus di sini. Ente. Ah, Sunda. Ente. Mau Biar ya. Tanah mau. kita tanah mau. Nuhun. Kenapa tiba-tiba nuhun? Tiba-tiba nuhun. Aing mau. Aing mau, bro. Harimau. Apa kabar nih, A? Alhamdulillah. Are. Ya udah lama kita nggak Alhamdulillah. jumpa. Baru sampai lagi ke sini, Iya, kamu semalam udah nginep di sini ya? Udah sehari kantor baru. Ya, padahal kantor lama ya. Lebih luas kan? Lebih luas, lebih enak. Satanya tacan ngendong di dinya. Acan. Naon? Bisa. Bukan ngendong tuh bukannya ini ya, Ngendong bukan ngendong tuh bayi. Ya. nginep. Ngendong tuh nginep. Oh, Ngendong tuh ngendong. nginep. Ningali naon teh di dia? Mana? Tapi sih karena Ningali apa? Nonton. Ningali tuh ngelihat sesuatu. ningali enggak. itu lihat. Cuman ini mah segini lebih enak sih daripada nu Baheula. kantor baheula. Iyalah, lebih bersih di sini Lebih bersih, kan. iya istilahnya lebih bersih sih. Lebih terang Kantor juga. kamar mah gitu teh geuning. Heeh. Sumur. Kinten. Dari dia mah hanya mun secara kasat mah tadi dia leuwih loba. Leuwih loba. Tapi jadi. apa kan Lebih banyak. maksudnya kantor Loba. Loba tuh banyak. Apal. Nah, Nyaho lah. Loba oge Nah, taruh. Nyamuk, bahaya, mati. Tapi nggak nyangka ya di sini lebih banyak juga. Banyak. Sering diganggu kita. Nyaho. Iya sih. Oh iya. Tapi nggak tahu. Nyaho, iya kan? Nyaho tuh tahu. Ya, Oh, tahu. Nyaho tuh kayak yang bahasa mana ya? Nyawa tuh temennya tempe. Tahu. Iya. Jauh sih. Lain. Sumpah. Ya bener ya. Nyaho artinya Males banget. Oh, itu Sunda juga. Iya, sebenarnya. di Bandung. Yeay. Atau leres Sunda, biasa nyari Leres. Sunda. Benar. Leres, Mau apa tuh pula? leres. Cuy ngomong apa pula? Oh, kita ngomong bahasa Leres juga kalau Jawa. di Jawa mah kan Iya, bener. beter kan, bener Iya. kan? Benul. Di Bandung juga sama. Iya. Benul. Udah aku mah gawean aman tapi Alhamdulillah. Kerjaan aman tapi aman. Aman tapi aman Azril. aman asli. Aman Azril. Alhamdulillah kerjaan enak. Ah, Istilahnya terpanggilnya. Heeh, tos lila tepanggih kan Kak Nyahoan ngendong di dia, alhamdulillah orang dia di dia. Alhamdulillah. Tuh. Udah kamari kan cerita mana teh cerita di tempat gawe maneh di Iya. hotelnya. Kemarin ketemu Iya, tuh. iya, iya. cerita Aku sempat di hotel. iya tempat tahu gawe. Kerja di tempat sebelumnya. kerjanya. Soalnya si AA nih juga sering gitu loh ditampakin sama hantu-hantu. Aku suka sama AA. Suka sama cuman orang nyaho ya. Kumaha awalna baheulana kumaha maneh teh bisa gitu. Pada akhirnya ngelihat Mana teh gandeng ngomong pakai bahasa Indonesia Oh, lah. sorry. Awalnya gimana kok? Iya. Awalnya. sorry. 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 Translator hari ini. Oh, iya.
Awalnya gimana? Ada di sini nggak? Gak ada. Oh, Ada enggak. nanti. Oh, anjir. Kumaha. Jadi apa ya? Bahasa Indonesia nih? Iya, Indonesia. Kasihan. Ulang nih saya. Bilingual nya. Bilingual. Sunda Indonesia. Heeh. Indonesia. Nanti kalau ada yang nyaru biar dikasih tahu. Ya, boleh. Translator deh saat ini. Oke. Nyaho. Jadi apa ya dulu tuh rumah kan maksudnya sama tempat yang sekarang masih dekat nih. Rumah yang soalnya udah pindah sekarang. Oh. Cuman masih kayak satu Kompleks lah. cuman beda jarak sekitar 50 meteran. Nggak nyampe malah 30 meteran dari ruang dulu tuh. Sebenarnya sih dulu mah geuning teu apa nya? Nggak bisa ngeblong apa bukan. Dulu tuh nggak bisa Lihat. ngeliat-liat Ada banget. banget lah, cuman feeling dikit doang mah Kerasa lah. Ya. kerasa lah. Setelah SD pindah ke rumah ini tuh apa ya, jadi kayak entah ting kabuka ting kumalah gitu maksudnya. Enggak tahu kebuka atau gimana ketika SD pindah ini. Iya. Ini barusan tahu, barusan tahu. Menyepelekan dompet. Iya nih parah nih. Oke. Iya, terus setelah tinggal beberapa tahun di rumah itu dari SD sampai SMA kayak berapa ya? Dari 2005 sampai 2013. 8 tahun di situ. Nah, jadi banyak kejadian-kejadian yang apa ya? Yang sebelumnya nggak pernah dirasain tuh di rumah itu ada gitu. Jadi dari mulai diganggu kayak yang cuman mungkin seliwer atau perasaan yang kayak diperhatiin gitu. Anjir ya, ayo perhatikan ya. Bogoh meren. Bogo itu suka. Pas. Bogo si Poyo. Oh ya Bogo aku tahu itu. Helm. Bogo. Bogo itu. Terus gitu selama 8 tahun ya banyak lah cerita mah gitu, dari mulai SD, SMP, SMA. Karena sebelum orang tinggalin tuh ya, sebelum orang tinggal di rumah itu rumah punya tante sebenarnya mah. Punya tante, adiknya ibu. Cuman kebetulan pindah ke Malang karena suaminya itulah kerjanya mobile gitu. Terus tak kosong setahun, terus pindah aja sama ibu situ. Dipakai karena kan sayang ya, karena memang bisa deket rumah gede lah, panjang gitu ke belakang. Gitu. Rumah jadul-jadul gitu lah ya. Rumah jadul gitu. Dan apa namanya, ada si Mbak lah, ini sebutin aja namanya, si Mama Andri namanya. Siapa? Mama Andri. Jadi yang bantu-bantu udah sama keluarga udah 20-an tahun lebih lah. Ngurus rumah itu dari mulai ditinggalinnya gitu, tapi dia nggak pernah berani masuk ke dalam rumah. Jadi kayak misalkan di garasi kan ada switchnya ya di garasi, jadi dia cuman tiap hari kerjanya cuman nyalain lampu aja. Saklarnya itu di garasi ya? Saklar di garasi, cuman bukan saklar dalam ya, saklar luar aja gitu, maksudnya biar ya terang lah gitu, maksudnya pagi dimatiin, maghrib kesana sore gitu. Terus tibalah aku sama ibu ke situ. Awalnya sih ditemenin sama kakaknya ibu yang pertama, itu udah nggak ada sekarang, udah meninggal kan. Terus apa namanya, itu pindah ke situ tuh tahun 2005, kelas 5 SD itu pindah ke situ. Dan memang apa ya, pertama masuk tuh memang feel-nya beda sih rumahnya. Maksudnya sampai keeng lah ya. Terus keeng tuh wingit lah rumahnya gitu. Dari mulai kayak masuk buka pagar nih, jalan-jalan masuk pintu pertama tuh udah beda lah hawanya tuh udah beda gitu. Dan memang di dalam tuh kayak ada, maksudnya bukan ini sih, kayak sekat-sekat gitulah, ada ruang tamu, terus ruang TV, kamar, WC, kamar buat setrika. Terus ada pintu lagi buat nyambung ke belakang, kayak dapur, WC, meja makan, sama ada pintu besi di belakang ke aula itu. Jadi kayak L gitu lah. Rumahnya ada aulanya? Ada, maksudnya karena kan si adiknya ibu ini kan punya TK. Nah jadi bangun aula itu buat kegiatan anak TK gitu. Jadi rumah tuh kayak L gitu, kayak gini. Nah di sini aula juga di sini. Jadi ini jalan gitu. Buat WC ke belakang itu. Terus pas pas tinggal di situ awal-awal tuh apa ya? Awalnya cuma berdua nih sama ibu aja. Cuman kayaknya ini rumah segede gitu, ditinggalin lama, setahun lebih lah.
seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan tuh kayak nggak ada yang berubah gitu, maksudnya udah udah sholat gitu ya, ngaji segala macam, tapi ya feel-nya mah enaknya pas terang doang. Pas udah maghrib ke sana mah Beda lagi. udah ya. beda lagi. Hawanya tuh jadi adem, tapi pas udah maghrib ke atas tuh udah wingit lagi gitu. Kayak hawanya tuh udah beda lagi, karena banyak kejadian tuh bukan keluarga aja yang dirasain sama diganggu gitu ya, dari mulai yang ronda, terus apa namanya, yang ronda, saudara-saudara apalagi, sampai ada saudara tuh yang dia tuh sampai nggak mau nginep lagi di rumah itu gitu loh. Wah. Setelah sekali doang itu diganggu siang-siang malah, siang-siang tuh diganggu. Terus tukang apa yang ronda gitu, ngelewat depan rumah diganggu juga sama. Nggak diganggu sih, dia cuma jalan jam 2 malam tuh. Cerita sih, dia jalan di depan gerbang itu ada apa? Bukan soang yang apa? Bukan Angsa. Soang ya, soang. Soang. Ya kayak angsa gitu loh pokoknya, warna putih gitu, pas dideketin terbang jadi Kuntilanak. Oh. Sunda banget ceritanya itu. Iya. Asli. Di Sunda biasa kayak gitu. Iya, dari soang Jam itu 2 malam juga. dia berdua. Oh. Jadi si A ini tuh kerja di pabrik gula dekat, ada pabrik gula dekat rumah. Nah dia tuh kerja di situ sama sekalian ngeronda juga di kampung gitu. Ih, serem Terus banget. setiba saatnya waktu si Uwa nih, kakaknya ibu, dia mulai, maksudnya nemenin, karena kan rumahnya, karena waktu itu antar jemput anak TK yang mobil ini kan. Terus nginep di situ karena rumahnya jauh lah, di ujung Berung. Arah mau ke timur situ lah, lumayan gitu. Nginep, ditemenin tuh. Pas malam, jadi kebiasaan nih ya, kebiasaan orang nih sama si ibu, kalau misalkan maghrib nih jam 5, jam 4:30 lah, pokoknya mah jam sakitu teh, mun bisa disebut mah haram hukumna orang keluar kamar. Jadi haram hukumnya kita, bukan haram misalnya, pokoknya Sangat jam 5, anti lah. jam 5 sore, kita udah mandi, udah wudu, udah bawa makanan semua tuh ke dalam kamar gitu loh. Bener-bener spesifik di kamar nih, nggak cuma Iya. boleh rumah tok. Enggak, di kamar. Kalau misalkan kayak gini mah maksudnya Masih enak boleh. lah, maksudnya bisa Masih aktivitas kelihatan dalam lah dari kamar sini. lah. Ujung-ujung kelihatan Iya, lah iya, ya. iya. Nah kalau itu mah memang kita berdua sama si ibu tuh udah pokoknya jam 5 tuh udah masuk di kamar. Masing-masing. Ya kan tidur berdua sama si ibu, Oh bareng, maksudnya sekamar ya? sekamar. Terus udah pokoknya jam 5 tuh udah nggak Ada aktivitas lah. nggak ada aktivitas. Keluar lagi itu besok jam 5 pagi atau setengah 6 pagi ketika udah Iya, ya subuhan gitu, wudhu sholat gitu kan. Terus ini tuh si Uwa tuh tidur di kamar, ada yang tadi dekat jendela tuh kamar ketiga yang tempat setrika. Nah dia tidur di situ. Di atas tuh kayak apa, balok, kayu balok di, kan 2 lantai rumah tuh kan, 2 lantai gitu. Terus memang atas satu, lantai 2 tuh pakai apa namanya, pakai jaringan ya, jaringan tapi dialasin papan gitu. Jadi kalau orang jalan di depan tuh pasti berisik ya, duk gitu, suara kayu lah sama jaringan gimana. Terus dia pas tidur gitu, malam-malam tuh ngetok kamar, gitu. Manggil nama ibu kan, ngetok kamar. Kenapa? Itu di atas berisik katanya gitu. Kayu balok di Pukul-pukul. wah gitu. Dihantem-hantemin ke apa? Jaringan. Iya ke atas gitu, ke lantai gitu di atas. Akhirnya tidur bertiga di situ. Di kamar tuh, kamar 3 ya, takut juga kan. Tapi kejadian pertama pas diganggu tuh kayaknya pertama diganggu tuh kayak waktu SMP deh. Karena waktu SMP kan sekolah siang jam 12 lah, jam setengah 12. Nah pulang dari sekolah ke rumah tuh setengah jam. Jadi misalkan pulang jam ya setengah 6 ya nyampe rumah jam 6 lah pas maghrib. Nah pas apa namanya waktu maghrib lah mau mandi, ya masak air kan pakai air hangat kan. Si ibu di dalam tuh di kamar. Pas kita apa namanya pas udah masukin ke ember ya, ruangan itu, tiba-tiba tuh di samping kiri tuh gitu. Ini mending ya rada, ini rada, tadi orang bilang rada kecil, itu mah bener-bener kayak Kenceng. kayak dia napas-napasnya kayak gitu. Terus udah lempar aja sih. Air panas. Untung gak kena kaki ya. Makanya untung maksudnya langsung dilempar gitu lah, terus mojok aja ambil ibu manggil dia. Sieun ibu sieun. Kenapa katanya? Ini ada yang ganggu, gue bilang gitu kan. Oh yaudah, terus ditungguin aja sama si ibu tuh.
Nah itu mulai titik awal tuh dari situ. Nah sebelum ke situ tuh ternyata kan cerita ke saudara lah ya. Terus ada yang tahu kalau itu tuh rumah awalnya itu bekas kebun, awal banget nih kebun bambu. Kebun bambu gitu, kebun bambu. Terus dipangkas tuh jadi pabrik Lio. Pabrik batu bata. Pabrik batu bata terus dijadiin rumah gitu. Pantes gede juga ini Iya. ya. Luas banget itu rumah. Luas banget tuh. Tinggal berdua lagi kan. Terus tinggal berdua sama ibu aja gitu. Tapi ibu tuh dari pertama tinggal sampai pindah desa tuh nggak pernah diganggu. Ibu malah nggak pernah. Cuma anak doang. Dan memang menarik. track record rumahnya itu apa ya? Sebelum ditinggalin tuh memang gini mah udah memang. Jadi pernah ada kayak ya bisa dibilang pengusiran lah gitu. Dirukiah lah si kamar. Jadi dulu saudara ini punya kayak kantor dan komputer itu di lantai 2 nih. Ya CPU, terus layar monitor di kembung itu sama lemari lah ada 1 atau 2 gitu dulu. Pernah dibersihin dan karena memang sebelum tinggal di sana memang banyak yang saudara banyak yang diganggu gitu lah. Tapi maksudnya ada yang diganggunya maksudnya dalam cara yang benar sama yang kalau tante tuh yang punya rumah dibangunin buat tahajud gitu. Tapi yang lain, nah itu beda cerita. Yang lain aneh-aneh jahil lah, diganggu itu jahil gitu. Kayak saudara yang nggak pernah mau tidur di rumah tuh, dia kan mau pipis ceritanya ke WC belakang. Kita lagi rame itu di ruang TV. Jadi ini kursi ini kita duduk sini gini, TV-nya di situ. Terus arah ke sana sih kalau mau ke WC tuh. Tapi emang rada jauh sih kayak dari sini ke gerbang depan deh. Ya lumayan ya. Dia minta antar ke kakaknya tuh yang cewek, udah ke belakang aja ada tante ini lagi masak. Soalnya kedengeran suara osek-osek nasi, bikin nasi goreng gitu loh kan. Ternyata pas udah nyampe belakang, terus lihat ke kiri kan dapur di sebelah kiri tuh, WC sebelah kanan. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, lampunya mati nggak? kan siang-siang. Siang-siang. Itu siang-siang. Siang-siang. Nah semenjak itu dia nggak pernah mau tuh nginep di situ lagi. Tapi yang dengar suara bikin nasi goreng itu banyak kan? Kakaknya doang sama adiknya itu. Better sih tapi ya untungnya siang ya. Bayangin kalau itu malam-malam udah better dong. Tapi malah iya sih. Siang sih. Udah better dong. Tapi kalau gelap lebih serem, Mas. Masalahnya siang aja udah begitu apalagi malam. Iya pantas sih AA tuh nggak mau beraktivitas pasca jam 5 tuh loh. Iya. Seremnya dapet sih. Seremnya dapet kan kayak gitu. Tapi maksudnya aturan nggak kalian memutuskan jam 5 udah siap semua di kamar tuh padahal kan ibu nggak pernah diganggu ya katanya. Iya. Jadi apakah kenapa akhirnya ibu setuju gitu loh? Apakah memang separah itu yang gangguan terjadi ke dirimu atau mungkin orang-orang yang pernah ke situ atau gimana? Iya. Jadi setelah diganggu yang disut tadi tuh, nah itu mulai mutusin buat pokoknya aktivitas tuh. Pokoknya yaudah nanti lagi. Pokoknya ya maksudnya nggak secara verbal ya, tapi secara ini langsung jam 5 udah pokoknya kita masuk, udah beres-beres semua gitu. Karena kan ya waktu itu kan di kampung tuh lagi banyak maling juga sih, jadi mungkin nge-prevent buat jaga-jaga aja, takutnya ya bukan yang kayak gitu orang gitu kan, karena memang di rumah tuh sering beberapa kali kehilangan sepatu berapa pasang, pompa sanyo sampai 2 kali hilang gitu. Pompa sanyo sepompa mahal tapi mahal coy. Makanya jadi jaga-jaga kan anak kecil sama ibu-ibu perempuan gitu kan, jadi ya mana ada yang nemenin jadi ya rentannya. Tapi Mas Ame waktu itu pernah cerita nggak sih sekolahmu dulu bekas bambu-bambu juga? Palem. Oh palem kalau kamu. Tapi gitu. ini bambu tuh loh soalnya. Kan apalagi kalau daerah yang bekas alam-alam gitu emang biasanya banyak ya Mas Ame. Banyak banget sih sebenarnya. Kalau dari cerita manehnya, apalagi di situ deket pabrik gula, aku baru nggak jauh sih Bang, cuma jarak 20 meteran lah. 20 meter. Deket banget itu. Hitungannya kalau pabrik gula yang seperti biasa kita izin masih satu komplek gitu kan. Iya. Deket pabrik seperti itu, dulunya bekas kebun bambu. Dijadiin pabrik pula. Ya kan? Dibikin bangunan terus kosong. Itu posisi rumahnya gimana? Posisi rumahnya siapa tahu ada. Jadi posisi rumah tuh
pas kita masuk jalan kampung, memang orang bilang Tusuk sate. Ya pantas. Jadi pas lurus, terus kan belok S gitu kan. Nah, jadi belokan pertama tuh rumah tuh di sini. Rumah yang lain kan depan-depanan tuh. Jadi rumah tuh masuk ya di pas belokan gitu, rumah tuh di sini gitu. Gerbangnya di situ ya? Gerbangnya di situ. Nah di depan juga itu, di depan di ujung jalan tuh, di jalan raya itu ada pohon gede juga. Jadi kayak segaris gitu gede ceritain. Nah, jadi kayak segaris itu. Kayak udah ditakdirkan menjadi rumah horor. Iya. Kayak lokasinya tuh kayak apa namanya? Ya karena background tempatnya lah. Terus orang-orang di sana tapi gimana? Orang-orang sana tuh tahu. Udah tahu. Tahu. Terkenal berarti ya? Lumayan terkenal. Apalagi semenjak yang Ronda. yang ronda tadi sama yang ustadz yang coba ngerukyah itu. Kenapa dia? Jadi ustadz ini ngebersihin sih, yang tadi aku ceritain itu mau ngebersihin di atas lantai 2. Dan memang apa ya, ketika dibersihin tuh si motor yang tadi tuh layak kan bangkai bisa disebut bangkai lah namanya, tapi harurung gini pada nyala. Pas di bersihin tuh di rukyah tuh. Nah pas malamnya itu kan ada lemari tadi tuh, jadi lemari itu kayak digeret-geret gitu. Marah ya dia, bete ya dia, gara-gara habis rukyah. Nah, ya malam lah itu digeret-geret gitu. Nah semenjak satu diputusin buat di atas tuh udah dikosongin aja. Atas itu? Dibuang-buangin lah monitornya, lemarinya, pokoknya kosong lah gitu. Jadi kosong, bener-bener kosong gitu. Dan ya memang rada ini sih, maksudnya rada berkurang lah semenjak dikosongin gitu. Cuman maksudnya bukan berarti nggak ada. Bukan maksudnya dia nggak ada juga, dan tensinya juga. Jadi kayak awalnya di atas, jadi sekarang ke pusatnya ke bawah gini. Nggak ada sih. Oh iya. Semenjak itu, semenjak diganggu tadi, yang di sud itu udah mulai tuh banyak kejadian-kejadian. Banyak kejadian-kejadian dari mulai SMP sih, SMP sampai SMA, dari yang mulai kayak biasa aja. Jadi orangnya awalnya biasa, siun ya, takut. mau ke belakang ngapain, lama-kelamaan karena jadi sering diganggu, jadi bodo amat sih gitu. Tapi kalau penampakan itu? Penampakan itu waktu yang apanya? Kayaknya penampakan mas kayaknya sekali 2 kali lah. Bener-bener kayak awalnya mas titik ini jadi biar gitu ya, jadi. Biar. Tapi banyak mah yang ada beberapa sih yang paling bisa disebut parah menurutnya, serem gitu, maksudnya sampai ke fisik ini gitu. Kayaknya SMA sih waktu itu pulang sekolah, nggak tahu mungkin kan pamali kata orang Sunda kalau kita tidur pas azan asar. Iya. Nggak Sunda juga semuanya juga kayak gitu kayaknya. Iya, semua pamali gitu kan nggak boleh gitu kan. Pas tidur tuh kayak tidur gini sih, pas tidur tuh kayak dipegang. Terus jadi dia tuh kayak marah. Jadi dia mata nggak bisa dibuka kan ya. Maksudnya kalau orang sana mau ngarep gini, ketindihan dipegang. Terus kayak nafas mukanya tuh sejarah kongkol gini. Jadi kedengeran suaranya kayak gitu, sama hembusannya tuh kena muka. Pur gitu. Kayak gitu tuh. Pur itu sore-sore ya, azan asar. Pas azan asar. Kayak gitu. Lagi lihat OPJ ada yang ikut ketawa. Lagi nonton. Ikut terhibur, mereka hiburan. Terus teman-teman ada yang nggak 1-2 orang lebih diganggu. Jadi lama-kelamaan bodo amat gitu. Jadi ya udah aja, ngalir aja gitu kan. Cuman memang nggak tahu ya, mungkin jadi tapi di rumah itu tuh jadi kayak kebuka mantu muridnya, tapi lebih apa sih nyamang? Lebih peka gini. Jadi kayak intuitif lah. Iya. Intuisi gitulah gitu. Dari mulai di sud itu, terus yang apa namanya? Nah, setelah apa ya? Jadi ceritanya si ibu ini nikah lagi nih, masih sama orang satu kampung lah gitu. Nah, jadi rumahnya di belakang, ke belakang lagi. Nah, si ibu itu tiap menuju maghrib sampai subuh tuh tidur di belakang. Jadi tibalah orang di mana sendiri gini, sorangan di rumah. Iya, sendirian di gitu. rumah. Dulu anak sekolah gitu ya, rumah segede gitu, sendirian.
mulai itu di situ parah lagi. Gimana tuh kalau mati lampu? Pernah lagi mati lampu, Oh. hujan, sakit, Iya. terus nggak ada siapa-siapa di rumah. Itu tuh Triple. perasaannya kumanya bete iya anjir, udah hujan anjir. Takut gak? Ya takut udah pasti ya, karena kan maksudnya apa, waktu itu kayaknya belum terbiasa. Karena awal-awal si Ibu tuh kan nikah berapa tahun ya, lumayan sih. Jadi bertahun-tahun tuh memang sendiri di didinya gitu. Waktu itu juga malam nih ketika tidur, kayaknya jam berapa ya? Kayaknya jam 11-an barunya. Kurang sempat lihat sih jamnya. Terus tidur di kamar itu kan pakai lampu ayam, lampu kuning gitu kan. Iya. Pas apa namanya? Pas miring ke dia, pas miring kanan gitu ya, madep ke tembok tuh, punggung tuh langsung sih kesemutan gitu. Kesemutan terus tapi kayak ngerasa tuh anjir. Itu masa ya ada yang ada yang datang gitu. Di waktu itu mau langsung mentengnya ke situ gitu. Langsung nyata langsung anjir kok ada yang datang gitu ya. Pas balik kiri penasaran kan, pas balik kiri. Jadi kan tidur di bawah kasur. Nah di samping sini tuh ada kursi sejadah sama kursi plastik, sejadah sama sarung ditaruh di situ kan. Pas balik ke sini ada yang duduk di situ gini. Astagfirullah. Kelihatannya kaki doang nggak sih? Kelihatannya kaki karena mau lihat ke atas juga Iya, nggak bisa. nggak mau. Nggak mau karena mata tuh kan anjir. Iya, mending juga nggak usah ngeliat ke atas sih. Jadi dia tuh kayak bolak-balik gitu di depan orang gitu ya. Dia tuh bolak-balik 3 kali gitu. Terus duduk lagi di situ. Tapi kurang masih inget jelas pakaiannya sampai sekarang masih inget. Apa itu? Jadi dia kayak abu-abu apa sih? Kayak compang-camping kayak baju-baju ya punten maksudnya maaf yang kayak orang Pengemis gitu. ya punten orang gila gitu lah. Bajunya kan maksudnya abu-abu Putih hitam-hitam, tapi Rusuh kotor lah. gitu lah. rusuh lah pokoknya kayak gitu. Terus ada bolong-bolong gitu kayak Aku mau gitu. kumul lah gitu. Itu kayaknya mah 2 kali kayaknya mah nyamperin tuh. Kayak tinggal itu. Paham. AWW-nya? Tah, eta orang nggak tahu aweng atau enggak tuh. Sampai 2 kali nggak datang. Nah semenjak saat itu, Serem banget. jadi ada beberapa yang buat kayak ciri-cirinya ini semenjak tinggal di situ ya. Jadi orang ketika rasanya ini ada ini. Jadi kalau misalkan punggung kesemutan nih, berarti ada yang datang nyamperin gitu. Jadi kayak Udah learning by doing lah ya, learning by otodidak doing, gitu. otodidak. Mana sendiri kan terus ditang gitu, wah udah tuh nonton OVJ juga parah. Waktu itu ketika jadi di rumah tuh di atas satu dibolongin buat terang gitu kan, ada kaca gitu, ada kaca gitu, kotak persegi panjang gitulah, dimentok gitu. Tah ini kayak gini nih batu-batunya nih di tembok, sepul setembok gitu kan. Lagi nonton di situ, di belakang tuh ada saudara cewek. Cuman memang pas lagi nonton tuh memang orangnya kalau dia tuh udah masuk ke kamar, buka pintu masuk udah itu hening kan, nggak ada orang, mah kerasa lah ya, kerasa gitu nggak ada orang. Terus ketawa-ketawa, ketawa pas udah gitu, itu Di atas. di luar saya. Dari lantai 2 berarti? Atau dari atap? Itu dari atap, Atap lagi. dari kan? atap gitu. Terus kamu nengok nggak? Nah sempat tengok gitu, langsung pikir, berarti itu ada. Tapi ya setelah lama-kelamaan mah jadi tidur di situ gening. Jadi orang tuh tidur sambil nonton. Iya. Lampu dimatiin maksudnya kayak kata orang sana mah ngajakin. Sengajain. Disengajain aja tidur di situ gitu loh. Karena lama-kelamaan ya itu kembali capek. Kesel lah jadinya hoream. Jadi malas itu loh. Tapi Karena itu, kan apa? Kenapa? Ya, jadi maksudnya kayak bikin kita ngapa-ngapain susah. Iya. Kayak misalkan ke belakang Iya, gitu. iya. Ke belakang jadi Terbatas, kan. mau makan, mau apa. Karena dulu tuh anjir bener deh. Udah tinggal sendiri. Jadi pokoknya kalau misalkan kan ada pintu kayu tuh ke belakang tuh, ke dapur, WC gitu, ke aula gitu. Jadi kalau kita malam-malam keluar mau ke situ tuh, buka pintu tuh, anjir ini masuk nggak ya, nggak masuk tuh sih gitu. Ngerti? Maksudnya ini kalau dibuka pintu ini ikut masuk nggak ya? Kayak perbatasan gitu iya, nggak sih? kayak siga batas gitu. Paham sih. Ini kalau dibuka, anjir ikut masuk nggak ya? Gitu. Ikut masuk. Jadi malas gitu. Kayak gitu gini. Ini kalau dibuka ikut masuk gak gitu. Tapi memang lama-kelamaan ya jadi terbiasa.
ya itu makanya tadi bukan orang doang gitu yang diganggu tuh teman-teman, warga sekitar juga iya, keluarga ya apalagi keluarga ya. Teman-teman ini malah jadi dulu sering ada teman-teman nginep. Yang pertama itu dia laki-laki sih. Jadi orang kan dulu ikut ya apa paskibraka ya. Jadi kalau misalkan ada gini, jadi kalau misalkan ada acara-acara hari-hari nasional nih, kan kita pengibaran. Karena rumah paling dekat sama Pemkab kabupaten, jadi anak-anak tuh pada tidur semua. Biar gampang ya paginya. Jadi lebih gampang gitu, karena cuma 15 menit lah ke Pemkab. Nah ternyata teman ini tuh dia bisa karena apa? Dia waktu ada acara di sekolahnya, dijailin sama guru atau ustadz lah nggak tahu lah. Jadi dia bisa dibuka mata batin anak itu gini. Wah, kurang ajar tapi banget sih. Nah, awalnya tahu banyak itu dari dia. Maksudnya dari oh di sini ada ini ngasih tahu gitu ya. Ngasih tahu. Mas sini kita ini. Oh, anjir, di situ ada ini. Tapi dia waktu itu bilangnya tuh bukan ya enaknya kan kalau orang yang punya rumah isinya banyak ya kasih taunya siang-siang. Jangan pas malam-malam lagi ngumpul dia baru tahu, kasih tahu. Ini sini ada ini sini ada sini. Yang waktu pertama dia kasih tahu itu adalah di sebelah WC. Jadi dia tuh lagi di aula yang tadi tuh. Nah aula tadi kan kita ngumpul di situ malam-malam. Nah jadi pintu tuh madep sama apa lurus sama WC belakang, gitu, belakang itu sama ada toren gitu di tembok gitu. Kayak gini loh. Apa dibentuk-bentukin kayak batu sungai, di atasnya toren gitu. Aula di sana. Terus dia tuh tiba-tiba nyamperin ke situ ke toren. Jadi toren bawahnya ada kayak tanaman gitu. Dia tuh diem aja, Mai ada uang 500-an nggak katanya? Uang koin lah. Koinnya masih merah tuh. Nah, terus ke sana dia tuh jalan, terus gini. Terus dilempar ke itu ke tanaman yang tadi, ke tanah-tanah tadi. Terus malamnya dia bilang, Mai nanti kalau misalkan kan orangnya panggil sama Mai sama teman lama keluarga gitu. Jadi kalau misalkan besok ada suara uang jatuh, dimin aja katanya gitu. Udahlah tidur. Besoknya itu langsung ke WC. Panggilan alam. Pagi-pagi nyetor. Lagi diem gitu kan. Tiba-tiba tuh tring gitu. Enggak nih, belum nge. Si anjir, ada yang jahil gitu, misalnya ada yang lempar uang gitu atau apa gitu. Pas sudah beres keluar, nyari kan apa itu? Diam dulu. Baru nge di situ kalau si temen tuh bilang malamnya kalau misalkan besok ada suara uang jatuh, udah biarin aja. Nanti uangnya lagi dimainin katanya gitu. Tapi pagi-pagi lagi cerah-cerahnya. Ngawur. Orang tuh lagi cerah-cerahnya gitu pagi-pagi. Jadi temanmu tuh emang sengaja ngasih mainan buat dia? Iya, biar nggak ganggu katanya gitu. Karena sebelumnya temen ada situ yang cewek, cewek dia. Jadi mana nanti kacainya, dia ke air. Dia pas mau keluar tuh nggak bisa keluar. Padahal dia tuh udah ngegedor-gedor katanya. Tolong. Gak ada yang denger? Gak ada yang denger. Padahal kita duduk yang di kursi ini, yang maksudnya kedengeran pasti lah. Pasti dengar. Digedor-gedor. Terus tiba-tiba dia keluar, nyamperin. Wah. Pakai bahasa Sunda sih. Tadi digedor-gedor, nggak ada yang denger apa? Nggak ada, orang kita lagi pada ngobrol semuanya nggak ada yang denger gitu. Maksudnya ngobrol tuh nggak rame-rame banyak orang, kayak cuma bertiga berempat doang. Ternyata cewek teman orang ini yang cewek ini dia bisa juga memang. Nah pas dia buka pintu ternyata dikunci di luar. Sama anak kecil. Nah anak kecil tuh lari ke atas ke lantai 2. Dia lari-lari gitu sambil. Makanya dikasih koin supaya buat main gitu. Itunya baru dikasih koin. Kalian padahal bisa langsung dia langsung buka sendiri akhirnya. Buka sendiri dari dalam. Terus kalian cek nggak apa emang kekunci apa gimana awal? Karena memang di dalam di luar nggak ada kunci. Jadi emang maksudnya kunci dari dalam juga ya kalau nggak kita kunci mah nggak akan terkunci. Kalau di slot ya. Di slotnya doang kan? Iya, maksudnya kalau nggak kita slot dari dalam yang ya bukan yang kuncikan kayak gini kan? Nggak ada kan kuncinya? Nggak ada, kuncinya nggak ada. Meskipun ya pasti dari dalam ya udah pasti kekunci sih, tapi di luar nggak ada kuncinya. Seram kali lah. Serem banget sih itu. Kalau di tracking ya dari energinya emang parah banget sih. Tapi itu yang aku mau pertanyakan tadi itu loh.
ini kan berarti banyak banget gangguannya kan dan kayak hampir semua orang digangguin gitu. Soalnya dikerjain juga rumahnya itu. Dikerjain. Ada yang ngerjain juga. Nah, aku tuh ada mikir kiriman-kiriman kayak, juga. apa jangan-jangan ada yang buang kayak atau ya dikirimin Ada kiriman-kiriman Nah, juga soalnya. Jadi ketika jarak berapa hari gitu ya? Enggak sih, pas dia diganggu itu, yang cewek teman tadi itu, dia tuh ke belakang. Karena kan tadi orang bilang ini rumah L kan, gini. Ini aula. Nah jadi jalan paving block gitu, S gitu. Nah di ujungnya ada WC. Ada 2 nih. Nah WC ini nih yang asamnya banget nih. Ini WC tiap ya kalau nggak pagi siang orang buka nih tiap hari itu, dan tiap hari itu pasti ada yang nutup. Jadi tiap pagi itu dibuka terus. Ya di rumah itu kan cuman orang sama si ibu nih, sama si Mama Andri yang tadi. Dan mereka nggak pernah Nutup pintu rumahnya. karena memang maksudnya kan jarang dipakai ya WC-nya. Ya maksudnya kalau WC jarang dipakai ya kalau untuk ditutup kan gimana gitu. Iya. Jadi memang Sengaja dibuka intensnya lah. memang harus dibuka Biar gitu. sirkulasinya Iya. juga kan. Nah si temen cewek yang tadi tuh dia jalan ke situ. Pas banget belokan pertama tuh ada yang lempar batu kayak gitu. langsung berhenti loh. Iya, langsung dilempar tuh. Sudah ke dalam terus dia cerita, ya mah katanya tadi ada yang lempar batu katanya gitu. Nah, udah kayak gitu udah jarak berapa hari ya? Temen anak-anak nih kita mau ada pengibaran lagi. Anak-anak pada nginep di rumah, termasuk yang tadi si temen orang yang laki-laki itu. Cerita dengan tahu ceritanya terus orang dibawa malam-malam jam 10 malam deh kayaknya ke belakang tuh. Ke WC yang tadi tuh. Nah, di WC ini tuh yang orang tahu sih ada satu sih kun-kun ya, satu. Nah pas kita jadi lampunya tuh pas di apa ya? Lampunya tuh pas di belokan pertama aja, lampu neonnya. Jadi pas belokan situ ya gelap Gelap. sih, gelap. Pas berdua ke situ malam jam 10-an. Pas baru datang tuh ngegerem gitu gini. Gitu. Kayak marah disamperin tuh gitu. Nah, apa namanya pas udah tuh si temen tadi kayak yang ngedoa lah apa gitu, terus kita ke dalam, masuk ke dalam, terus dia bilang, Mai ini katanya, kata dia tuh, ini yang waktu ada satu, tapi ternyata apa, ada yang buang. Jadi ya maksudnya bener, maksudnya kayak Mai, jadi rumah itu tuh selain ya dari track record rumahnya yang begitu, jadi pada banyak yang ngebuang. Jahat banget sih tapi. Kenapa? Maksudnya kenapa Nggak tahu. buangnya di situ? Nggak tahu. Emang energinya menarik atau kayak Itu gimana masih sih? bang itu. Sebenarnya kalau dibilang energinya menarik juga biasa aja sih. Cuman posisi rumah tersebut emang jadi sarang kerajaan di situ. Jadi sengaja gampang ya juga untuk dibuangnya di situ. Mungkin karena pernah kosong agak lama juga ya. Enggak kayak- juga sih, enggak bukan persoalan Nah, kosong. mungkin yang ngebuang kayak ini rumah kosong nggak apa-apa deh. Karena udah ngeliat di sini kayak tempat sampah nih gitu. Rame nih gitu. Iya, Pas kayak, kawan. oh, iya, Tinggalin sini juga aja. kayak nggak ada orang mungkin ya dilihat dari luar rumah, padahal ada yang mungkin. tinggal berdua doang sih sebenarnya gitu. Dan itu sampai kapan kosong? Sekarang Sekarang? sekarang kan udah jadi dihancurin kan rumahnya, udah jadi rumah satu rumah gede gitu. Dan sekarang itu paling ditempatin beberapa bulan sekali sih. Dengan misalkan 3 bulan kosong ditempatin ya 4 hari seminggu, habis itu seminggu ditinggalin udah kosong deh. Disewain atau penggunaan pribadi tuh? Pribadi tetap. Oh, Tetap pribadi. serem sih, tapi aku ngebayangin yang maksudnya kayak mungkin momen dimana rumah lagi siang hari rumahnya lagi kosongnya karena lagi pada pergi, terus pintu kamar mandi yang belakang tadi terus dari buka nutup dek kayak, Tapi bayangin aja sih rumahan bentukannya kayak Belanda jadul gitu. Rumah jadul lah. Rumah jadul Dan gitu memang loh. adem sih sebenarnya rumahnya. Kalau musim panas ya, memang kita nggak Musim panas tapi tetap nggak di dalam kepanasan, tapi di dingin. dalam tuh kerasa masih Adem. gelap gitu, teduh gitu Iya, ya. teduh. Jadi kebayang kan gimana Iya. walaupun siang kerasanya tetap gimana kelihatan kan rumah-rumah zaman dulu yang kanopinya tuh Iya. bawah banget. Rumah zaman dulu soalnya tebel batu-batunya beda sama rumah zaman Dan sekarang. memang ceilingnya tuh tinggi. iya, juga Belandaan soalnya kan. Kerasa kayak misalkan masuk nih ke rumah itu tuh dinginnya tuh nusuk gini. Iya, Apa iya. tuh kayak masuk ke tempat yang nggak ditempatin teh gini. Kayak kita masuk ke tempat yang nggak ditempatin kan dinginnya beda ya. Iya. Dingin-dingin. Mana di Bandung kan. Kayak daerah-daerah Tapi gitu. Si Iya. jodoh. Gak mau. Ngeri dong, jangan dong. Tapi kamu pernah ada nggak diganggu tuh sampai yang kamu lari? Oh.
Sebenarnya mah lari mah enggak ya, cuman Jalan cepat palingnya. jalan Sama aja. kayak misalkan Tapi kebayang sih. bener itu sering Iya. sering awal-awal apalagi udah maghrib ke atas aja ya. Yang tadi bilang yang lama-lama bosan nih, jadi waktu itu pernah nih Hajar malam-malam lapar. Tapi itu bener butuh waktu untuk ke belakang masak mie. Enggak atau iya. Mikir dulu. Di kamar tuh makan enggak. Ah baiklah. Baiklah, Hajar weh gitu. Hajar. Ke belakang tuh. Masak mie. Tapi diliatin airnya kok nggak panas-panas ya, ini nggak belas-belas. Kan cepetan dong, cepetan. Kayak ada yang bawah tadi yang ini ya kan. Padahal orang itu bikin mie pakai air panas dari apa? Dispenser komporin. Biar cepet pokoknya gitu kan. Taruh gitu kan. Terus memang si dapur tuh atapnya tuh lebih tinggi lagi karena kan nyatu sama lantai 2 ya. Jadi lebih tinggi lagi kan. Nah, di ujung kiri atas tuh ada kaca kotak gitulah. Ventilasi tapi yang arahnya dari aula gitu kan. Masak nih, jongkok gitu, duduk gitu kan. Anjir, tapi kok lama jadinya. Padahal udah pakai air panas, udah Dikomporin. udah dikasih api juga gitu. Kayaknya sih kalau diting itu mah cuma ngan 10 menit sih Masih ganas segitu. Tapi kayak 20 menit, setengah jam gitu kan. Dalam hati tuh ini deg-deg ser. Ambil sendok tuh. Kayak Rewotnya gini suka kan. gitu, takut ada yang pegang Iya. kan. Iya. Masukin kan. Masukin. Maksudnya hati mah deg-degan ya. Mata tuh gini terus. Ke atas, Iya. ke kaca itu. Iya. Oh iya iya. Kayak di Menarik ya. pinggir tuh anjing ada yang lihat gitu, ada yang merhatiin gitu. Karena hati mah deg-deg ser, pengennya cepet, tapi maksudnya kalem teh gini, nyantai gitu kan, nyantai. Udah ngambil piring, jalan. Tibalah switch lampu dapur karena kan harus dimatiin. Aduh. Pintu jalan truk. Gitu. Pasti. Jalan cepat ya. Itu mie kuah apa enggak? Mie kuah. Aduh, itu bete sih karena harus nahan kan kayak jangan jatuh. Repot tuh kayak gitu tuh. Tutup pintu gimana tutup pintu? Kan Terus bener. lari. Tapi kan pernah kan pasti ngerasain dimana kalau kita kayak sendirian tapi kayak nggak sendirian banget tuh Iya. melakukan sesuatu tuh kayak pengen disegera-segera Ya aja. itu kayak gitu, pilot tuh gitu gini. Isi kepala tuh ada apa yang dia Tahu bayangan-bayangan apa kalau mau nutup pintu cepet tapi pas mau nutup dipelanin. Iya. Susu amit-amit. Oh jangan gitu dong. Tapi dia milih mie kuah nih, aku tahu biar lebih cepat soalnya nggak perlu nirisin dulu. Iya, lebih cepat. Maksudnya pas lampu mati truk. Karena kan pintu kayu jadi Iya. rada enteng, cuman kalau dihantam gitu Bah. berisik. Jadi Soalnya kalau pelan juga Susu. pas udah gitu dikunci udah tenang deh. Bener sih. Masuk kamar nonton. Lu pikir nggak bisa tembus? Aku caranya biar nggak takut, biasanya kalau menutup, misalnya pulang terakhir dari kantor nih, kan harus tetap tutup sini kan, harus kunci kan ini biasanya nggak seterang ini kan, lebih gelap. Aku biasanya malah panik duluan tapi tak sengajain, jadi pas udah menutup, kayak gitu duluan tuh yang gitu duluan, jadi aku nggak mungkin takut lagi. Terus ada yang ganjel. Jangan gitu nggak sama ya. Yo. Pas nutup tangannya gitu tuh jari itu panjang itu kan. Kayak gituin. Seru, rumahnya seru sih kalau jadikan tempat penelusuran. Iya buat bisa. syuting. Meskipun sekarang udah jadi rumah gitu, tapi kayak checkpoint Masih. di mana yang mereka tuh orang masih ingat sampai sekarang. Karena memang kejadiannya ketika rumah itu dirubuhin terus lagi dibangun. Jadi si saudara tuh gonta-ganti tukang. Oh. Karena kecelakaan. Nggak kecelakaan, diganggu. Terus Oh, nggak kadang betah. nggak betah. Kadang nggak betah. Kayak film. Sakit kayak gitu Sakit modelannya. ada yang sakit dan memang lebih banyak diganggu kayak ngeliat penampakan. Tapi berarti kamu anggapannya kenal dan tahu di mana ada siapa gitu. Banyak banget kan berarti. Banyak banget. Oh, selain yang tadi itu yang di bawah toren. Kalau orang bisa lihat ya. Jadi di bawah toren itu ini juga orang diceritain sama temen orang yang laki-laki tadi ya, si Ahmad namanya. Jadi di bawah toren itu ada nenek-nenek pakai kayak setelan apa ya, setelan bukan sih ini namanya, tapi ketinggalan sih guys, setelannya hijau-hijau gitu gini, garis-garis. Segambambah we lah. Ya, segambambah. Ininya tuh nempel di tembok itu loh, di apa?
yang nempel segini doang nih. Gitu tuh. Tangannya tuh kayak apa meditasi gitu. Tangannya tuh gitu. Oh, bersila dia. Ya bersila itu enggak sih, nggak tahu ya orang, aku nggak tahu bersila atau cuman dia ini tuh nempel di bawah toran banget dan Tinggi. Ya, jadi dia kayak matanya tuh gitu, jadi ngeliatin ke meja, ke dapur, gitu, ke atas gitu kan. Itu waktu saudara dari Semarang datang nih, sebenarnya dia tuh belum sempat ke belakang, pakai kamar mandi yang di dalam itu, kamar mandi depan kamar kan ada, tapi emang jarang dipakai. Terus dia dengar ada yang nyinden katanya. Nah, ternyata yang nyinden dari bawah Toren. itu. Kamu nggak bisa melihat orangmu dengan sama lagi. Kebayang. Juga. Soalnya kebayang rumahnya kayak gimana dan lain-lain. Bayangin aja ini. Jangan dibayangin. Ini batu-batu kayak gini, lebih tinggi lagi, atasnya ada toran orang-orang. Sebelah di bawahnya WC, terus tanaman yang anak kecil tadi dikasih uang, terus torannya di situ, terus dikasih lampu Ayam deh. gede. Dan tiap malam pasti gelap gitu kan. Di situ satu. Terus di depan Nenek anak kecil. Anak kecil itu Kunti. sebenarnya ada 3 sih, Bang, mau bisa ya. Sebenarnya ada 3 yang ganggu itu, tapi dia setiap malam tuh seringnya naik turun tangga gitu nih ke atas. Lantai Anak dua. kecil pada umumnya ya iseng gitu kan, Iseng. mau main. Yang di depan itu yang aki-aki, yang jenggotnya, yang tukang tadi lihat itu, kita tukang itu lihat kakek turun dari atas, yang jenggot putih sampai ke bawah. Kalau apa namanya, katanya sih dia tempatnya di depan di pagar itu, jadi kayak ngefilter yang siapa yang bisa masuk di ke rumah itu gini. Jadi mana yang ngatur gini. Jadi mana yang ngatur kalau di rumah itu ya biasa aja siapa aja yang bisa masuk ke rumah itu. Ini jin gitu. rumah aslinya. Bentar. Nggak tahu itu ya gitu gimana? Masuknya tuh orang atau Ya, hantu kayak gitu. juga? Iya kayak hantu. Oh, jadi dia ngefilter hantu-hantu yang Iya. mau masuk situ. HRD. Oh, HRD, buka lokal kata dia. Halo. Nah, bersambung Nubi emang yang kerajaan itu. Nah, ketika aku tanya nih ke siapa namanya, ada Om lah, Om. temannya relatif si ibu yang udah kenal lama, puluhan tahun sebelum kurang lahir nih. Ternyata orang juga disukain sama yang di atas. Di atas tuh ada ratunya ternyata. Wah. Lantai 2. Iya, lantai 2 ada ratunya. Dan dia katanya suka katanya gitu. Terus nanya juga, orang juga sempat nanya siapa yang datang waktu yang ngeganggu tidur tuh. Katanya si Uyut katanya gitu. Orang Walanda. Belanda. Orang Belanda nengokin cucunya, nengokin cu katanya gitu. Ya kan perempuan kan? Nengok Tengok, cucunya. maksudnya kamu. Kamu kayak orang Belanda. Ya emang ada. Kayak blasteran. Gitu lah. Nengok incu kata orang Sunda, nengok cucunya kayak gitu. Tapi itu yang baru ketahuan. Sebenarnya kalau mau dieksplor mungkin sama Timo udah banyak banget itu yang kelihatan. Peleton ada kali ya. Yang kayak Satu peleton ada kali ya. peleton lebih kali. Karena kan memang jadi pusat ya di situ ya dari pabrik gula, pohon beringin dan kanan kirinya juga ada sebenarnya sama itu. Bukan cuman pabrik gula, tusuk sate dan pohon beringinnya itu aja. Sebanyak Tapi banget. kalau disebut siga yang tadi tuh kayak persimpangan gitu, kumaha? Iya, intersection Gitu ya. Iya, tapi tinggal juga di situ. Bentar, kayaknya Oh? makanannya Ada yang ngambil itu. bentar ya. Aku juga sekalian ambil aja lah. Ya udah. Lapar ya? Sama. Titipan aku belikan tapi. Apa? Titipan aku beli. Ya.